juga. Ibu, apa yang menyebabkan atau yang melatar belakangi kejadian bom di Makassar? Menurut saya yang melatar belakangi kejadian tersebut tidak lain tidak bukan adalah kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengambil alih negara Indonesia. Lalu, apa dampak bagi kerukunan NKRI? Dampaknya yang sangat terasa itu adalah perpecahan kelompok. Kenapa? Karena kan kemarin di bom itu, apalagi di proses pengeboman itu di tempat ibadah ya. Tentu saja keluarga korban merasa ini kayaknya yang menyebabkan agama ini nih. Nah, sedangkan agama yang lain menuduh enggak, bukan kami tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Itu kan nanti keduanya kan saling bentrok tuh. Yang merasa korban dan merasa tertuduhan itu mereka saling pecah kayak gitu kan. Jadi ya pasti perpecahan kelompok sih yang terutama. Lalu menurut Ibu, apa upaya pencegahan agar tidak terulang kembali kejadian seperti tersebut? Saya rasa ya perlu masyarakat Indonesia itu harus benar-benar memahami bahwa kita ini kan Indonesia punya dasar negara yaitu Pancasila. Di Pancasila itu kan, di nilai-nilai Pancasila, di butir-butir Pancasilanya itu semuanya tuh benar-benar sudah jelas bahwa kita itu warga Indonesia harus menjadi satu. Terus kita itu harus saling bersatu padu menjaga ketentraman, kedamaian, kenyamanan warga negara Indonesia kayak gitu. Dan gimana ya, kita juga harus gitu loh memberantas orang-orang yang ingin mengambil alih NKRI atau mementingkan keinginan kelompoknya sendiri. Hal-hal yang kayak gitu kan kadang suka bentrok dengan nilai-nilai Pancasila. Nah itu yang harus dan banget kita cegah kelompok-kelompok tersebut. Yang terakhir ya, Iya Ibu. apa harapan untuk keamanan Indonesia ke depannya agar tetap terjalannya persatuan? Harapannya, saya sih berharap ya setiap warga negara Indonesia itu harus benar-benar memahami bahwa di Indonesia itu kan isinya itu beraneka ragam ya. Ada banyak agama, ada banyak ras, ada banyak suku, banyak budaya, dan latar belakang setiap orang-orang itu kan berbeda-beda. Nah kita tuh harus saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Nah kalau kita udah saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, pasti kejadian-kejadian kayak kemarin itu pun tidak akan terjadi. Ya harapannya sih saya sih ya, semua warga Indonesia terbuka lah, benar-benar terbuka pikirannya bahwa di Indonesia itu walaupun beda-beda kita tuh tetap satu, seperti itu. Nah, Ya, dan terima kasih atas waktunya ya Bu. iya. Apa penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya bom bunuh diri di Makassar? Kalau menurut pendapat saya pribadi, bom bunuh diri di Makassar, kejadian bom bunuh diri di Makassar itu hasil dari pendoktrinan yang mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh berbagai atau sekelompok orang tertentu yang ingin bertujuan memecah belah kerukunan NKRI dengan menimbulkan aksi dan isu-isu sara seperti itu. Oke. Apa dampaknya bagi kerukunan negara Kesatuan Republik Indonesia? Tentu saja sangat berdampak sekali bagi kerukunan masyarakat Indonesia ya, apalagi berkaitan dengan agama ya, agama Islam dan Kristen itu memang saat ini isu-isu yang sara sangat sekali besar ya bagi kedua agama ini. Jadi sekelompok orang ini bertujuan untuk memecah belah NKRI dengan berbagai cara, dengan berbagai aksi-aksi yang mereka lakukan seperti itu untuk memecah belah kerukunan negara Indonesia. Nah, ini kan Ibu sebagai guru ya profesinya. Menurut Ibu ya, apa saja sih upaya untuk pencegahan agar kejadian bom ini tidak terulang lagi, Bu? Upaya-upaya itu banyak sekali upaya yang dilakukan gitu, terutama bagi kita sebagai guru wajib sekali menerapkan pendidikan sejak dini kepada anak-anak ini, kepada anak-anak generasi Indonesia selanjutnya itu
untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air, rasa cinta kepada sesama manusia seperti itu, mengeratkan kerukunan, kesatuan, juga pendidikan agamanya untuk anak-anak itu harus kita perkuat lagi seperti itu. Jangan sampai anak-anak itu mudah terprovokasi, apalagi dengan memanfaatkan agama istilahnya ya untuk lebih lebih merangkul anak-anak kita itu agama yang digunakannya dasarnya. Ya, nah harapannya nih ya Bu ya, Ibu sebagai guru, harapannya apa ya untuk keamanan Indonesia ke depannya agar tetap terjalin persatuan dan kesatuan? Tentu saja harapan-harapan yang saya inginkan ini Indonesia bisa aman, damai, tidak ada aksi-aksi yang semacam ini lagi. Tentu saja kita juga di sini sebagai masyarakat harus bisa menilai bibit-bibit atau misalkan aksi ya seperti itu untuk istilahnya anak-anak itu harus diperhatikan gitu dengan baik-baik bagaimana dia pergaulannya, apakah teman-temannya bisa mempengaruhi mereka atau memprovokasi mereka ke arah yang tidak baik seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih. Ini Kang Ibnu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya perlu ditanyakan dan dijawab oleh Kang Ibnu ya. Iya. Kang Ibnu ini mengenai tentang isu yang sedang berkembang. Isu yang sedang berkembang. Iya. Yang kemarin mungkin Pak Ibnu juga tahu, Kang Ibnu tahu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan atau melatar belakangi kejadian bom di Makassar kemarin? Oh, kejadian bom yang kemarin itu, Pak Edi, yang di Makassar itu Makassar. ya. Jadi, ya di Makassar. Jadi latar belakang kejadian tersebut atau adanya bom bunuh diri ini, kejadiannya dilatar belakangi oleh fanatisme agama dan doktrinasi agama yang salah. Doktrinasi bahwa ketika jihad fisabilillah itu dengan cara ngebom, gitu. Padahal itu salah besar dan membuat makna jihad itu sendiri menjadi turun kayak gitu. Oh, Oke. Seperti itu, Pak Edi. Jadi latar belakangnya yaitu menginginkan surga, sekarang ngebom seperti itu. Oke. Sebenarnya dampak bagi kerukunan NKRI apa ya kira-kira dampaknya bagi kerukunan NKRI? Dampak dari kerukunan NKRI menurut saya sih tidak terlalu besar ya mengenai tentang bom tersebut, karena bomnya juga tidak terlalu besar dan tidak memakan banyak korban juga. Dampaknya itu kecil sih, kecil, kecuali kalau misalkan bomnya itu besar gitu, kemudian juga terjadi di mana-mana, terjadi di beberapa titik, itu mungkin dampak kerukunan itu sangat-sangat luar biasa. Pasti akan mengalami sedikit kegoyahan gitu kerukunan. Tapi kalau misalnya satu titik, nah itu biasa kayak gitu, biasa. Betul. Karena kita yakin bahwa kerukunan beragama umat NKRI itu sangat rukun sekali. Ya, kami tidak takut, intinya seperti itu ya. Kami tidak takut. Tidak dibenarkan oleh ajaran apapun, tidak dibenarkan oleh pengetahuan apapun. Itu termasuk pengetahuan yang salah, dan agama manapun juga tidak mendukung aksi terorisme seperti itu. Kita memberikan sebuah edukasi, kemudian juga memberikan sebuah pengamanan yang ketat bagi gereja-gereja, bagi tempat-tempat peribadatan yang lainnya, dan tidak hayal ataupun tidak diduga pula bahwa kejadian ini bukan
bukan hanya di gereja saja sebetulnya, bahkan harus diwaspadai di masjid ataupun di tempat peribadatan lain pun juga saya khawatirkan itu terjadi, dan kita harus mengamankan semua seperti itu. Mengenai harapan, sebenarnya apa harapan Pak Ibnu tentang keamanan di Indonesia hari ini? Lagi lebih nyaman lagi dan lebih bisa meminimalisir aksi teror, baik itu teror bom atau teror dan yang lainnya. Seperti itu kan, berbangsa dan bernegara itu tetap kokoh dan tetap solid dan tetap menghargai satu sama lain, baik antar agama, seagama, dan lain sebagainya. Karena kita satu Indonesia, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Seperti itu, Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Ibnu untuk segala diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan 3 narasumber terkait dengan pendapat mereka mengenai kejadian bom di Makassar, di gerejanya, di tempat ibadah umat Kristiani, hal tersebut merupakan sebuah ancaman bagi keutuhan NKRI. Tentu masyarakat, pemerintah, semuanya mengecam keras hal tersebut. Adapun dampak dari kejadian tersebut adalah berkurangnya rasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah masing-masing, terutama bagi umat Kristiani yang berada di dalam gereja tersebut. Sedangkan di Indonesia, negara menjamin setiap warga negaranya untuk menjalankan perintah agamanya masing-masing dengan aman dan nyaman. Lalu, upaya pencegahan pemerintah agar tidak terjadi dan kejadian yang serupa adalah menindak keras pelaku hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, sebagai masyarakat harus mengambil peran dalam menjaga keutuhan NKRI. Salah satunya adalah dengan menahan untuk tidak berpendapat yang menyebabkan ujaran kebencian. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk bela negara loh. Lalu kita pun harus meningkatkan wawasan kebangsaan kita sehingga kita lebih mengenal Indonesia, maka akan muncullah rasa saling toleransi di antara kita dan kecintaan kepada tanah air. Saya berharap Indonesia terus damai, rakyatnya sejahtera, dan selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Baiklah rekan-rekan sekalian, berdasarkan 3 narasumber yang telah memberikan pendapatnya mengenai salah satu isu hangat saat ini dan sekaligus menjadi ancaman bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yakni peristiwa bom bunuh diri di Makassar, dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa tersebut tak lain dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab yang menyebabkan adanya ketakutan dalam masyarakat akan aksi-aksi berikutnya dan ketakutan terhadap beberapa golongan sehingga dapat menyebabkan disintegrasi di dalam bangsa. Oleh karenanya, upaya komprehensif sangat penting dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah ini baik secara formal, kelembagaan maupun praktis. Selain pemerintah, sebagai warga negara, kita juga dapat turut serta untuk mencegah paham radikal agar tidak masuk ke sela-sela kehidupan, seperti menanamkan rasa cinta terhadap tanah air maupun sesama manusia sejak dini, lalu memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, terutama kepada generasi muda, lalu meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan dalam masyarakat yang penuh keberagaman, kemudian senantiasa mencari informasi yang didapatkan, serta berperan aktif dalam mensosialisasikan maupun melaporkan tindakan radikalisme dan terorisme.